ibu yang penjaga dari naskah tersebut. Dan hal itulah saya dan teman-teman saya melakukan wawancara dengan saya berperan sebagai memvideokan dari wawancara tersebut. Dan dari hasil wawancara yang saya dapatkan yaitu naskah-naskah yang terkumpul di Museum Adi Tiwarman berkisar sebanyak 94 naskah, dan itu naskah asli tanpa ada perubahan, dan naskah-naskah tersebut masih tersimpan dan terjaga dengan baik. Selanjutnya ibu itu berbicara tentang silsilah, kaba, dan sile, randai, semua itu terangkum ke dalam katalogus. Katalogus itu diberikan dalam bentuk buku, dan buku itu diberikan kepada saya dan teman-teman saya karena hal tersebut tidak terlepas dari naskah yang akan kami ingin untuk berkunjung ke sana. Dan dan ibu itu juga berbicara tentang adanya masyarakat yang masih menjaga alat-alat atau senjata-senjata yang masih dianggap kuno karena hal tersebut sudah lama, dan itu pun alat-alat itu mungkin tidak berguna atau tidak bermanfaat lagi bagi mereka karena tidak juga seharusnya ia menjaga. Karena itu ia ingin menyumbangkan alat-alat seperti perkakas, seperti mainan-mainan klasik, dan artefak dan masih banyak lagi yang ia sumbangkan ke Museum Adi Tiwarman itu sendiri. Selanjutnya, itu hal yang setelah saya melakukan wawancara, saya dan teman-teman saya pergi ke tempat-tempat busana-busana pada masa dulu atau pada masanya, yaitu seperti pakaian Bundo Kanduang dan pakaian-pakaian dari mempelai pria, dan saya melihat ada berupa keris, alat-alat bersejarah seperti meriam, pistol senapan, dan masih banyak lagi. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh pada masa dahulu. Dan lanjut, saya bahas sebagai naskah, yaitu naskah tersebut hendaknya ketika naskah itu didapatkan tidak terlepas dari tindakan survei. Artinya kita atau orang penjaga naskah di sana untuk mendapatkan naskah perlu melakukan survei ke daerah atau tempat masing-masing. Artinya kemungkinan ada di daerah-daerah sana untuk mendapatkan naskah-naskah tersebut, karena kalau tidak melakukan survei, kemungkinan naskah tersebut tidak didapatkan, dan mungkin naskah-naskah itu tidak dapat dikembangkan juga. Karena itulah dilakukan survei, dan dengan survei memudahkan kita untuk menemukan naskah-naskah di mana saja naskah-naskah itu disimpan oleh orang-orang atau masyarakat itu. Dan
Dengan hal itu naskah-naskah kuno tersebut berkembang dengan berbagai macam-macam naskah dan berbagai macam-macam judul yang ada hendaknya di Museum Adityawarman. Dan sekarang naskah-naskah itu berkisar sekitar 94 naskah. Mungkin hanya itu saja yang ada juga cara mendapatkannya itu ke ganti rugi, itu istilahnya berarti kita ada dana pengadaan. Nah, kalau sumbangan kadang orang itu yang menyumbang di sini, nah atau dia misalnya keris tidak bisa layak dia di rumah, kadang ada mistisnya itu masa perang saat itu kan ada disumbangkannya ke musuh, mungkin tidak layak dia memegang itu, ada tuh ada kami yang miliki kasihnya atau mata uang yang lama jadi sumbangan, tapi kita bikin nanti siapa penyumbangnya. Jadi tidak semua yang kita dapatkan kita beli, kadang ada dari masyarakat tuh menyumbang. Tapi itulah bagaimana kiat kita untuk mendapatkan masyarakat supaya mau dia tidak menjual barangnya keluar gitu kan, kalau orang diperjualbelikan gitu. Apalagi naskah ini Indonesia tuh lebih hardcore sekali kan, naskah dulu kan di itu di Payakumbuh banyak tuh naskah manuskrip seperti dulu tahun nggak salah tuh tahun 2008 atau 2007 sebelum gempa ya, sebelum gempa ya tahun 2000 ya sebelum gempa ya mau apanya ke museum, tapi karena ada museum ada mereka di museum lampu juta berapa nah, tapi kita nggak punya ya tangkap lagi Indonesia dari mana, tapi kita punya naskah juga udah punya 94-an kan gitu naskah. Jadi ada yang sumbangkan, ada yang kita beli, ada dari sekolah nanti di pembayaran dasar. Itu sekilas itu kan bagaimana cara mendapatkan koleksi di museum. Jadi selain naskah juga koleksi lain. Ini soalnya kan naskah kita ini ada sama Belanda, itu gimana cara kita dapatkannya? Nah itu di Belanda dia melalui rekomendasi lah, misal dari pemerintah kita butuh itu, jadi bagaimana pula pihak yang berkompeten di dalam itu untuk menyelesaikan atau yang bisa lah untuk sekurangnya ada dokumentasinya itu kan, jadi pihak itulah yang bisa ada pendekatan emosional penting itu juga, bagaimana pemerintah percaya atau yakin ini kita yang merawat. Kalau di negeri asing itu kalau Belanda itu kan ya memang perawatannya khusus itu apa ya, jadi dia dan negara udah maju juga, udah dibilang kalau Belanda tuh karena arsipkan ini memang teliti dia kan, jadi pernah itu ke museum itu ke 2000 akhir 2020 ke museum nasional. Nah, jadi ada kursi-kursi kita dikembalikan lagi berupa perhiasan, ada gelang kadang tuh macam-macam koleksi juga dari Kuningan, ada dari Perak dikembalikan karena dana dia untuk merawatnya nggak ada, dia itu sportif juga, dia dikembalikan ke Indonesia melalui museum nasional. Lihat ini kursi museum kayaknya sama kursi kita, ini cuma Kota Padang yang punya, ini punya memang dia kembalikan lagi ke itu ada karena kemampuannya mungkin bisa merawat kan, secara spontan itu melalui pemerintah juga melalui kementerian kebudayaan itu kan dan pendidikan itu. Nah, itu koleksi yang berbagai pula tuh etnografi, perhiasan